Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Datas ingin mempresentasikan tentang memahami perancangan bisnis pada TJKT. Nah, sebelum masuki ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dai Pamungkas dan rekan saya. Raffi Albar Darmawan. Kami dari kelompok Datas ya. Nah, lalu selamat datang dasar-dasar program kejuruan. Nah, B. Memahami perancangan bisnis pada TJKT. Suatu bisnis tidak dapat langsung dilakukan tanpa adanya perencanaan yang matang. Berikut perencanaan bisnis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Memahami pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dapat diibaratkan sebagai peta atau kompas untuk menjalankan bisnis. Perencanaan bisnis dapat diartikan sebagai sebuah dokumen tertulis seperti A. Apa produk Anda? Mengapa Anda menjalankan bisnis tersebut? B. Siapa customer Anda? Seberapa besar pasarnya? Bagaimana demografinya? Minat, penghasilan, dan kelas ekonomi mereka? C. Bagaimana dengan ketersediaan bahan baku? Siapakah yang akan menjadi supplier nantinya? D. Bagaimana analisa dan strategi pemasarannya? E. Seberapa besar kebutuhan modal dan bagaimana mendapatkan modal tersebut? F. Seberapa besar kebutuhan operasional, bagaimana pembiayaannya? G. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan? Apa saja job deskripsinya? Kapan akan merekrut mereka? Apa kualifikasi yang dibutuhkan? H. Berapa target penjualannya? Bagaimana mencapai target tersebut? I. Berapa persen return investment? Kapan bisnis tersebut akan balik modal? J. Jika terjadi kemungkinan terburuk tidak sesuai dengan rencana, apa yang akan dilakukan? Selanjutnya, memahami manfaat membuat perencanaan bisnis. A. Kejelasan rencana strategi bisnis dalam menentukan poin-poin penting dalam usaha. B. Potensi besar keberhasilan bisnis karena adanya kejelasan arah tujuan serta visi misi bisnis. C. Persiapan lebih matang dalam menghadapi masalah atau risiko yang akan terjadi. D. Kejelasan peluang serta potensi pasar. E. Dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, F. Sebagai pegangan atau dasar fungsi pengendalian. Manfaat khusus dalam membuat perencanaan bisnis. A. Mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, jumlah modal yang dibutuhkan, jumlah karyawan yang dibutuhkan, perkiraan besarnya, biaya operasional, area pemasaran, dan lain sebagainya. B. Membuat fokus pada tujuan, visi, dan misi. C. Membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisis SWOT dapat dijadikan sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang efisien dan fleksibel dalam pelaksanaannya, misal pada suatu toko di Yogyakarta. Nah, kemudian ada juga strength atau kekuatan. Strength itu seperti harga produk terjangkau, tempat dan situasi toko yang nyaman, lokasi tempat dekat dengan kampus dan perumahan masyarakat. Lokasi tempat dekat dengan kampus dan perumahan masyarakat. Menghadirkan produk terbaru. Toko dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi serta TV dan full music. Toko buka 24 jam dan produk berkualitas dengan sertifikat internasional. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di antaranya turnover karyawan yang tinggi dan biaya sewa tempat yang mahal. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Di antaranya, produk banyak dicari oleh konsumen karena dekat dengan kampus dapat mengadakan event-event tertentu seperti ajang promosi. Tren anak muda saat ini suka produk terbaru.
Yang keempat ada threat atau ancaman. Di antaranya, pada saat liburan semester atau hari libur kampus, jumlah pengunjung akan berkurang secara signifikan. Dikhawatirkan akan banyak toko serupa di masa depan yang akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan usaha. Banyaknya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendapatkan modal dari investor. Perencanaan bisnis atau business plan dapat digunakan untuk mencari investor yang bersedia mendanai bisnis tersebut. Lalu, komponen perencanaan bisnis. A. Konsep bisnis merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. B. Pasar, market yang akan dituju. Finansial, yang berisi tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, balance sheet jika bisnis tersebut sudah berjalan, proyeksi laba rugi, dan arus kas. Tidak ada pertanyaan untuk hari ini, namun ada praktikum. Buatlah kelompok grup kemudian presentasikan mengenai 1. Pengertian perencanaan bisnis. 2. Manfaat perencanaan bisnis. 3. Komponen perencanaan bisnis. Catatan presentasi bisa berupa tulisan atau link video. Dan untuk praktek kedua, buatlah sebuah kelompok grup, kemudian simulasikan mengenai perencanaan bisnis. Yang isinya diantaranya, apa produk Anda, mengapa Anda menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, siapa customer Anda, seberapa besar pasarnya, bagaimana demografi, minat, penghasilan, dan kelas ekonomi mereka. Yang ketiga, bagaimana dengan ketersediaan bahan baku, siapakah yang akan menjadi supplier nantinya. Yang keempat, bagaimana analisa dan strategi pemasarannya. Kelima, seberapa besar kebutuhan modal dan bagaimana mendapatkan modal tersebut. Keenam, seberapa besar kebutuhan operasional dan bagaimana pembiayaannya. 7. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan apa saja job description mereka, kapan akan merekrut mereka, serta apa kualifikasi yang dibutuhkan. 8. Berapa target penjualannya dan bagaimana mencapai target tersebut. 9. Berapa persen return of investment-nya dan kapan bisnis tersebut akan balik modal. 10. Jika terjadi kemungkinan terburuk atau tidak sesuai dengan rencana, apa yang akan kalian lakukan? Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.